إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayolah ikhwah azakumullah, akan saya sampaikan penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan di juz yang pertama. Imam Ibn Qayyim berkata rahimahullah, kata beliau, wa haqqullahi ta'ala fi ta'ati sittatu umur. Wa haqqullahi ta'ala fi ta'ati sittatu umur. Wa hiya al-ikhlasu fil amal. Wan nasihatu lillahi fihi. Wa mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam. وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود منة الله عليه فيه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, haqqullah ta'ala fi sittatu umur. Hak Allah dalam kita melaksanakan ketaatan itu ada 6 perkara. Hak Allah dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah ada 6 perkara. Wahia, yang pertama, al-ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam kita beramal. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, an-nasihatu lillahi fi. Itu nasihat karena Allah padanya. Artinya ikhlas dan jujur di sini. Ikhlas dan jujur. Yang ketiga, wa mutaba'atur Rasulullah SAW, itu ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa syuhudu masyhadil ihsani fihi, yaitu kita menghadirkan bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita padanya. Kita menghadirkan bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita padanya. Yang kelima, wa syuhudu minnatillahi alaihi fihi. Yang kelima, yaitu menghadirkan bahwa Allah telah memberikan karunia yang besar padanya. Yang keenam, wa syuhudu taqsirihi fihi ba'da dzalika kulli. Yang keenam, kita menghadirkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sesudah semuanya itu, kita menyaksikan bahwa kita ini lalai. Ini dalam kitab Ighathatul Lahafan di juz yang pertama yang takhrij oleh Syekh Albani dan tahqiq Syekh Ali Hasan rahimahumullah. Artinya hak Allah dalam kita melaksanakan ketaatan. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu haji atau yang lainnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan, ikhlas. Ketika sholat, kita harus betul-betul ikhlas karena Allah. Ketika kita puasa, kita harus betul-betul menghadirkan keikhlasan bahwa kita melakukan ini semuanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji atau disanjung oleh manusia, bukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah, diberikan aku perintah dan aku yang pertama Islam. Yang kedua, nasihat lillah. Artinya betul-betul kita ikhlas dan jujur
dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Qayyim menekankan di sini setelah ikhlas yaitu an-nasiha lillah, artinya betul-betul kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala dan jujur. Sebab orang-orang munafik mereka melakukannya ibadah itu tidak jujur mereka. Tidak ikhlas dan tidak jujur mereka. Mereka riya dan tidak jujur. Yang ketiga, mutaba'atur rasul. Artinya dalam kita melaksanakan ibadah, apakah itu sholat atau puasa atau yang lainnya, kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perintah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran ayat 31 disuruh kita untuk ittiba kepada Rasulullah. Di dalam kita ibadah ini yang kita ikut Rasulullah. Yang kita ikut Rasulullah. Bukan orang banyak, bukan tokoh agama, bukan masyayikh, bukan yang lain. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Sebab kita akan ditanya oleh Allah nanti ketika kita di liang kubur. Wa man nabiyuka. Dan akan ditanya nanti di hari kiamat juga. Bagaimana kita ittiba tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting dalam kita beragama. Kalau kita lihat banyak orang yang tidak ittiba, mengikuti banyaknya orang atau tokoh-tokoh agama. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Yang keempat, syuhudu masyadil ihsan. Kita menghadirkan bahwa Allah ini sudah berbuat baik kepada kita. Kita ini bisa sholat aja, Masya Allah, udah nikmat dari Allah. Yang memberikan nikmat ini semuanya Allah SWT. Allah berbuat baik kepada kita. Ketika kita masuk Ramadan, Allah bisa menyampaikan, Allah menyampaikan kita kepada Ramadan, itu luar biasa. Artinya kita bisa melaksanakan puasa itu. Ini semuanya karunia dari Allah. Dan Allah berikan semua kepada kita, semua kebaikan. Makanya kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Ya Allah sudah banyak berbuat kebaikan kepada kita. Yang kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita bisa ngaji, bisa nuntut ilmu, kita bisa sholat, kita bisa puasa, ini semuanya dari Allah. Ditekankan lagi oleh Ibnu Qayyim yang kelima, syuhuru minnatillahi alaihi fihi, menghadirkan bahwa ini semuanya karunia Allah, pemberian Allah semuanya ini. Bahwa kita ini nggak punya apa-apa, kita lahir nggak bawa apa-apa, tapi Allah yang berikan semuanya. Kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa sholat, kita bisa segala macam. Ini semua nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Ini minnatullah yang wajib kita syukuri. Dan harus kita hadirkan semuanya ini. Bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi semuanya murni dari Allah Ta'ala. Lahul fadl. Walahul syukur. Walahul hamd. Bagi Allah semua pujian, bagi Allah semua wajib kita bersyukur. Bagi Allah semua karunia. Jadi wajib kita menyaksikan karunia Allah kepada kita. Bahwa kita ini adalah orang yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah. Antum ingat tuh ketika antum berdiri sholat, antum adalah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dari semua manusia yang ada. Sehingga apa? Kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita berbuat baik dalam sholat kita, berbuat ihsan. Karena ihsan tingkatan yang paling tinggi. Islam, iman, ihsan. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu ingat itu. Kemudian setelah itu yang keenam, syuhudu taqsirihi fihi ba'da dzalika kulli. Artinya kita menghadirkan bahwa kita ini adalah orang yang lalai. Kita ini kurang bersyukur kepada Allah. Saya dan antum sama, kita kurang bersyukur kepada Allah. Kita lalai. Allah sudah berikan semua nikmat, Allah berbuat baik kepada kita. Tapi dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kita ini lalai. Banyak kita lalai.
Sholat aja kita banyak ingat yang lain. Lupa kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang tumakninah kita dan yang lainnya. Ketika puasa juga demikian, nikmat Allah sudah banyak kepada kita. Ini kita lalai. Makanya kalau kita lalai, kita istighfar, bukan bangga. Nah, banyak manusia ketika melakukan ibadah, selesai ibadah itu dia bangga. Merasa bahwa ibadahnya diterima oleh Allah. Gak ada yang tahu soal diterima ibadah itu. Tapi tetap seorang beriman itu bagaimana? Antara khauf war raja, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang dia memberi apa yang Allah berikan, sedangkan hati mereka takut dan mereka yakin bahwa mereka kembali kepada Allah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha warda, ya Rasulullah, apakah orang-orang ini yang disebutkan dalam ayat ini orang-orang yang dia berbuat zina atau dia mencuri, yang dia takut kepada Allah? Tidak ya Aisyah. Ya la ya binta Siddiq. Ini adalah orang-orang yang dia sholat, dia puasa, dia takut tidak diterima amalnya oleh Allah. Perhatikan tuh. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Anda bisa lihat penjelasan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Takut dia tidak diterima amalnya. Karena apa? Karena banyak taksir dia, lalai dalam melakukan ibadah kepada Allah. Makanya kalau ketika kita selesai sholat, begitu salam kita ucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun kepada Allah karena kita lalai. Itu. Jadi jangan merasa berbangga dengan amal-amal kita, jangan. Kecil amal kita, nggak ada arti apa-apa. Sekarang kan setan mulai itu menunjukkan kita untuk bangga dengan amal kita, sibuk dengan yang lainnya sudah. Amal-amal yang kecil kadang-kadang bangga. Sekarang ini udah rame orang mau Ramadan aja udah apa sibuknya? Iftar jamaah, udah cari sumbangan segala macam, udah kayaknya pahlawan sudah ini. Padahal nggak perlu iftar jamaah juga, orang pasti makan, pasti buka. Dari zaman dulu juga salafus soleh makan hatta dengan satu butir kurma. Ini kan sibuk dia. Akhirnya apa? Dia nggak ibadah kepada Allah, dia nggak ngaji, dia nggak ngurusin istri dan anaknya, sibuk dengan yang seperti itu. Mestinya kan dia introspeksi pada diri dia. Oh, dia lalai. Dia harus betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah yang benar. Itu diantara yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Yang penting bagaimana kita mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.